Saya mau merumuskan pertanyaan sendiri dan menjawab sendiri. Ada dua pertanyaan menurut saya yang ingin saya jawab secara sederhana. Yang pertama adalah, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh NU dalam perjalanan abad keduanya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang paling pokok di zamannya itu. Itu pertama. Lalu kemudian bagaimana semestinya PKB merespon itu. Itulah dua yang ingin saya tanyakan dan saya jawab sendiri. Yang pertama, jawabannya adalah ya NU harus proaktif mengatasi ancaman-ancaman paling pokok itu. Apa itu ancaman paling pokok? Saya akan bikin daftar sedikit dan saya bahasakan sesederhana mungkin. Yang pertama, ancaman kita adalah bumi ini terancam. Daya dukung ekologis bumi kita semakin rendah. Jadi jangan-jangan skenario kiamat itu adalah manusia tidak mampu mengatasi turunnya daya dukung ekologis sampai akhirnya kita tidak bisa hidup lagi di bumi yang kita rusak. Itu ancaman pertama dan serius. 1 abad ke depan sangat serius dan makin serius. Maka tugas NU adalah proaktif menjawab tantangan itu. Artinya apa? NU harus mau ngomong tentang sesuatu yang nggak jelas karena tidak bisa diraba, tidak kasat mata, seperti lingkungan hidup. Di Indonesia orang jarang mau ngomong lingkungan hidup karena nggak kelihatan. Kalaupun ngomong dampaknya puluhan tahun. Kalau kita terus-menerus bersikap seperti itu, kita tidak menjadi bagian dari solusi atas ancaman yang pertama. Kita adalah penyebab. Itu ancaman yang pertama, bumi kita terancam. Maka kita harus terbiasa berbicara tentang masa depan. Tidak hanya terbiasa berbicara tentang segala sesuatu dengan gaya berpikir instan. Itu pertama. Ancaman yang kedua adalah kemanusiaan terancam. Perkembangan teknologi semakin lama bisa mendegradasi kemanusiaan. Maka 1 abad ke depan kita perlu pejuang kemanusiaan seperti Mas Tejo. Salah satu ciri bagaimana teknologi membuat kita maju tapi kemanusiaan kita hancur adalah dulu kita ngobrol diskusi sebagai manusia. Sekarang sudah jarang lagi. Pura-puranya berdiskusi, setiap orang pegang handphone. Dan yang satu tidak mendengar yang lain, tetapi ingin didengar oleh yang lain. Celakanya ketika dia mengatakan sesuatu, yang lain tidak mendengar, karena yang lain pun melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Satu keluarga bisa dengan ikhtiar yang luar biasa menemukan waktu 1 minggu sekali untuk makan malam bareng. Tapi pada saat makan malam bareng itu, setiap anggota keluarga memegang handphone masing-masing dan sibuk selama makan malam, kecuali pada saat dia menyuap makanannya. Teknologi memudahkan segala sesuatu karena si anak bisa mengatakan, "Mama, Papa, ada salam dari tante di Amsterdam." Karena dia sedang WhatsAppan sama tantenya. Teknologi mendekatkan dia dengan tantenya dan bisa mengirimkan salam pada detik itu juga real time kepada papa dan mamanya. Tetapi hubungan kemanusiaan anak dan bapak dan ibu sudah hancur pada saat yang sama. Maka kemajuan teknologi mendegradasi kemanusiaan. NU harus serius mengatasi soal ini. Saya tidak bisa mengambil contoh yang lebih banyak karena nanti kepanjangan. Sementara sebentar lagi banyak orang gelisah karena belum asar. Jadi saya lanjutkan ke yang ketiga. Ancaman yang ketiga adalah kehidupan terancam. Jadi sudah bumi terancam, kemanusiaan terancam, yang ketiga kehidupan terancam. Dunia maya berkembang begitu pesat, dunia nyata tertatih-tatih. Itulah persoalan 1 abad ke depan. Seorang anak di Kupang ketika melihat Cristiano Ronaldo mengubah cukurannya,
Maka pagi hari setelah dini hari itu dia menonton, dia pergi ke pasar Kupang dan bertemu tukang cukur tua yang jadi langganannya kalau paling murah. Maka dia katakan, saya ingin dicukur seperti Cristiano Ronaldo. Kemajuan dunia maya terdampak langsung pada dia, tapi tukang cukurnya tidak sanggup dikarenakan dia tidak tahu cukuran Ronaldo. Itulah tertinggalnya dunia nyata oleh pesatnya dunia maya. Dunia maya bisa membuat anak kita pandai melukis. Dengan cara apa? Dengan sangat mudah karena banyak aplikasi. Pada saat yang sama, kemampuan mereka untuk mengasah pikiran hatinya dan menumpahkannya secara visual ke atas kertas hilang. Dunia nyata tertatih-tatih karena dunia maya mendorong dia begitu pesat. Itu ancaman serius. Dulu, kalau orang tua zaman dulu mengatakan anak saya pandai menggambar, itu menggambar. Kalau sekarang harus tanya dulu, pakai aplikasi apa? Oh enggak, dia gambar di atas kertas, maka anak ini terhindar dari ancaman kehidupan. Itu ancaman yang ketiga. NU harus serius mengurusi ini. Ancaman yang keempat, masa depan terancam. Kenapa masa depan terancam? Karena setiap kita sibuk menghabiskan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita dan keserakahan kita tanpa peduli bahwa masih ada esok. Ini ancaman yang serius. Kalau kita kemudian beramai-ramai mengatakan enak ya kalau nanti anak-anak kita jadi pengusaha tambang tanpa peduli bahwa dengan menjadi pengusaha tambang sebetulnya dia sedang memperpendek usia masa depan atau memperburuk keadaan masa depan, maka kita tidak menjadi bagian yang mengatasi ancaman ini, tapi sebaliknya. Dan yang terakhir, karena ujungnya adalah apa yang harus dilakukan PKB, maka yang terakhir demokrasi terancam. Demokrasi kita sekarang lebih banyak mengurusi diri sendiri, pihak sendiri, dan hari ini. Jujur saja, kalau ada riset yang membandingkan produk-produk demokrasi kita, saya yakin hipotesa yang saya katakan ini akan terkonfirmasi. Bahwa demokrasi kita lebih banyak mengurusi diri sendiri, kelompok sendiri, dan hari ini. Sisa untuk mengurusi orang lain, orang banyak, dan masa depan atau besok itu amat sangat kecil. Maka setiap orang, setiap politisi yang berpikir seperti itu, kita sebut politisi yang terkecualikan. Dikarenakan umumnya politisi yang lain berpikir sebaliknya. Maka muncullah peribahasa yang mengatakan ada politisi dan politisi yang terkecualikan. Yang disebut politisi adalah mereka yang memikirkan bagaimana memenangkan pemilu yang akan datang. Yang disebut politisi yang terkecualikan adalah mereka politisi yang memikirkan bagaimana nasib generasi yang akan datang. Itu bedanya. Kalimatnya mirip-mirip tapi bedanya amat sangat kontras. Maka harus dihilangkan kata terkecualikan itu. Semua politisi semestinya begitu. Maka menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh PKB? Jawabannya satu saja. Karena PKB nomor 1. Kalau PKB nomor 7, maka jawaban saya adalah ada 7 hal yang harus dipertimbangkan. Karena PKB nomor 1, maka ada 1 jawabannya. Jawabannya adalah PKB harus menjadi pelopor biokrasi. Ada juga yang menyebutnya eco-demokrasi. Apa itu biokrasi? Apa bedanya dengan demokrasi? Bedanya adalah yang disebut biokrasi, demokrasi yang memikirkan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ekosistem, dan masa depan. Itulah biokrasi. Kalau demokrasi itu hanya memikirkan manusia,
tumbuh-tumbuhan tidak dihitung, binatang tidak dihitung, ekosistem diabaikan, masa depan malah diancam dan diperburuk kemungkinan keadaannya, maka dia demokrasi biasa seperti yang kita punya sekarang. Maka tantangan PKB ke depan adalah bagaimana menghadapi tantangan satu abad NU, menyejarkan diri dengan peranan NU. PKB harus menjadi pelopor biokrasi, menjadi pelopor yang memikirkan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ekosistem, dan masa depan. Terjemahannya banyak. Kalau mau bikin pelatihan, bikinlah pelatihan yang kurikulumnya menyangkut demokrasi yang memperhatikan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ekosistem, dan masa depan. Bukan hanya memikirkan demokrasi prosedural, demokrasi substantif di partai politik, di media massa, di pemilu dan seterusnya, dan merasa hatam setelah itu. Jadi dengan demikian, maka PKB itu targetnya satu, yaitu satu bumi yang terawat. Karena ancaman kita, bumi terancam. PKB itu targetnya satu kemanusiaan yang dimuliakan, karena kemanusiaan terancam. PKB itu targetnya satu, yaitu satu kehidupan yang membahagiakan, karena kehidupan sedang terancam. PKB itu targetnya satu, masa depan yang gemilang, karena masa depan sedang dirusak secara beramai-ramai. Dan PKB itu targetnya satu, demokrasi hari ini yang memperjuangkan hari esok. Itulah target-target PKB. Kok disebut satu, padahal ada 5? Karena PKB nomor 1. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.